Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA menyerahkan secara simbolis bantuan dana pemberdayaan keluarga bagi duafa. Program tersebut merupakan bentuk keluaran dalam mengaplikasikan mata kuliah kemuhammadiyahan di kampus UHAMKA. Penyerahan bantuan dana pemberdayaan kepada duafa dilakukan di kampus FKIP UHAMKA, Jakarta Timur. Secara langsung hadir dalam penyerahan bantuan dana untuk duafa yakni Rektor UHAMKA Gunawan Surya Putro, Dekan FKIP UHAMKA Desvian Bandarsyah dan Wakil Dekan 4 FKIP Muhammad Dwi Fajri, serta mahasiswa FKIP UHAMKA dan perwakilan keluarga duafa. Secara langsung dalam kesempatan tersebut, Rektor Gunawan Surya Putro yang didampingi Dekan Desvian Bandarsyah dan Wakil Dekan Muhammad Dwi Fajri menyerahkan secara simbolis kepada keluarga duafa yang menjadi fokus para mahasiswa FKIP untuk membantu memberikan dana yang produktif dalam bentuk usaha. Gunawan Surya Putro juga menuturkan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa melalui mata kuliah kemuhammadiyahan sudah berjalan lama di UHAMKA dan sangat diminati mahasiswa. Menurut Gunawan, dengan diaplikasikan mata kuliah kemuhammadiyahan dalam bentuk pemberdayaan merupakan bentuk implementasi dalam surat Al-Ma'un pada mata kuliah kemuhammadiyahan sekaligus sebagai strategi dakwah komunitas. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui mata kuliah kemuhammadiyahan ini sudah berjalan lama di UHAMKA. Memang tahap awalnya tidak di semua fakultas, tapi pada tahun ini sudah merata di semua fakultas. Dan program ini sebetulnya program yang sangat diminati oleh mahasiswa. Program ini sebetulnya mendahului juga program MPKM sebetulnya, karena dimulai sebelum tahun 2019. Kenapa ini diminati oleh para mahasiswa? Karena memang mahasiswa merasa manfaatnya bagi dirinya untuk mengimplementasikan apa yang dia dapat di mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, di situ tentu ada topik-topik pembahasan bagaimana misalnya memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, peduli terhadap masyarakat miskin. Kurang lebih sebetulnya merupakan implementasi dari surah Al-Ma'un sebetulnya itu. Nah, sehingga tentu ini sangat strategis. Maka tadi saya katakan mahasiswa setelah program ini selesai dalam 6 bulan tentu lebih baik kalau terus didampingi keluarga itu. Kalau itu nanti berjalan, sebetulnya inilah strategi untuk mewujudkan dakwah komunitas itu sebetulnya. Dekan FKIP UHAMKA Desvian Bandarsyah juga mengatakan dengan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai kelompok duafa dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kelompok masyarakat bawah, sehingga masyarakat yang diberdayakan dapat meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas. Kita berharap dengan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat bagi kelompok-kelompok dimaksud, maka itu dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kelompok masyarakat bawah, sehingga mereka dapat meningkat kehidupannya untuk menjadi lebih berkualitas, lebih baik lagi, dan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan manusia Indonesia. Saya kira itu. Masuk ini bentuk spirit Al-Ma'un yang dikatakan oleh Muhammadiyah. Ya, tentu saja orientasi yang paling utama adalah berkaca pada gagasan-gagasan surat Al-Ma'un yang telah menjadi teologi dari gerakan Muhammadiyah. Bagaimana pesan-pesan kemanusiaan yang dibungkus melalui upaya untuk menyantuni fakir miskin dan menyenangkan, menggembirakan anak yatim itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan UHAMKA dan mahasiswa, sekaligus juga mereka bisa bersyukur bahwa mereka dapat hidup secara layak menjadi mahasiswa, lalu kemudian mereka ingin berbagi dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang bagi Muhammadiyah itu merupakan cerminan dari gerakan-gerakan teologi Al-Ma'un.
Hal senada juga diutarakan Muhammad Dwi Fajri selaku Wakil Dekan 4 FKIP UHAMKA. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari teologi Al-Ma'un, di mana menjadi pesan melalui mata kuliah kemuhammadiyahan. Mahasiswa selain menyerap secara kognitif pengetahuan informasi ilmu tentang teologi Al-Ma'un, tapi juga mahasiswa digerakkan untuk terlibat secara langsung dalam kepedulian kepada keluarga duafa. Pertama ya, ini program ini adalah manifestasi dari teologi Al-Ma'un ya, yang derivasi dari surat Al-Ma'un dan menjadi salah satu pesan inti dari Kiai Haji Dahlan ya. Nah, kita ingin itu hidup di kampus, dan hidup di kampus ya, maksudnya hidupnya teologi Al-Ma'un di kampus tentu di-insert dalam kurikulum ya, di-insert dalam mata kuliah. Nah, alhamdulillah melalui mata kuliah kemuhammadiyahan ini mahasiswa selain mencerap ya secara kognitif pengetahuan, informasi ya, ilmu tentang teologi Al-Ma'un, juga mereka digerakkan untuk terlibat secara langsung ya dalam kepedulian ya pada keluarga-keluarga duafa ya. Nah, di samping itu tentu melalui kuliah kemuhammadiyahan ini yang kita sebut ada dakwah lapangan di dalamnya, itu mereka dilatih leadership, dilatih kepemimpinan. Jadi mereka dibagi dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu maksimal 3, minimal 2 ya, didorong untuk berlatih kepemimpinan ya. Di antaranya berlatih komunikasi ke keluarga yang memiliki kemampuan, dilatih komunikasi untuk ke keluarga yang membutuhkan. Jadi mereka posisinya di sini sebagai jembatan ya. Nah, di situ. Nah, kemudian di samping itu juga harapannya adalah bahwa kita melalui kuliah kemuhammadiyahan juga ikut kontribusi ya bagi masyarakat, bagi pemerintah ya, bagi negeri kita yang secara kuantitatif angka keluarga miskin itu kan sangat besar ya. Nah, peran-peran kampus menurut saya dibutuhkan ya, dan alhamdulillah melalui kuliah kemuhammadiyahan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, kita sudah bisa membuktikan bahwa mahasiswa ya bukan hanya demo saja gitu ya, demonya dengan orasi di jalanan, tapi juga mereka demo dalam pengertian terlibat bersama membuktikan kepedulian pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sejumlah mahasiswa yang turut dalam pemberdayaan memberikan sejumlah pesan dalam pengimplementasian luaran mata kuliah kemuhammadiyahan dalam spirit Al-Ma'un. Begitu juga dengan keluarga duafa yang menerima manfaat dana pemberdayaan keluarga yang merasa terbantu. Yang pertama, seperti yang ada dalam surat Al-Ma'un, pengimplementasiannya kita untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan kita memilih saudara Agib untuk pemberdayaan karena dia orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, karena anak yatim piatu dan tinggal sendiri. Dipemberdayakan dalam apa nih? Pemberdayaan dalam bentuk membuka usaha warung sembako dan es. Itu donasinya dari mana? Donasinya kita dari teman-teman, dari kita chat pribadi, ada yang kita masukin proposal, ada yang keterima dari Ras Entertainment, sama dari SMP 13 Jakarta. Itu dikumpulkan ya? Iya, dikumpulkan. Dan ketemunya Bantu Agib gimana tuh? Akhirnya ketemu Bantu Agib karena rumahnya dekat. Lihat gimana? Lihat. Maksudnya ngelihat Agib akhirnya ditolong untuk bantu. Karena tetangga jadi udah tahu. Oke, kebiasaan. Terus mungkin harapan kalian bantu Agib apa? Harapannya biar Agib ini bisa hidup lebih enak, bisa lebih mandiri, terus nggak tergantungan lagi sama orang-orang lain. Senang, alhamdulillah. Apa aja gitu? Seperti sembako gitu ya. Sembako. Akhirnya mie, kopi, es. jualan itu di rumah? Jualan. Itu diberikan donasi berapa sama kakaknya? Apa langsung dibuatkan langsung. warung? Iya. Terus langsung dibuatkan. inisiatif Agib buat warung usaha emang dari kakaknya atau dari Agib sendiri? Saya juga mau usaha. Tadi apa aja yang dijualin? Kayak mie, kopi, minyak, sama es kayak gitu. Cukup membantu ya? Cukup sekali. Itu sehari bisa dapat berapa? Saya hari ini 95.000. 95.000. Iya. Agib keluarga berapa keluarga?
Keluarga saya itu adik itu 4 aslinya, meninggal 1, sehat 3. Jadi saya 5. Bantu-bantu keluarga ya, adik ya? Adik ya. Mungkin ucapan terima kasih kepada kakak-kakaknya yang udah bantu gimana adik? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakaknya. Sangat membantu sekali atas bantuan membuat warung saya. Saya doakan itu berjalan dengan lancar. Semoga sukses kakak-kakaknya. Udah. Untuk pemberdayaan untuk Ibu Tina ini yaitu kita akan membuka counter pulsa yang akan dibuka di daerah Cimanggis. Kenapa memilih Ibu Tina ini sebagai untuk berdaya sendiri? Ya baik, Ibu Tina ini adalah seorang yang tidak memiliki seorang suami dan memiliki anak 7 anak. Nah, salah satunya itu memiliki keistimewaan itu tunawicara. Dan Ibu Tina ini sehari-harinya sebagai buruh cuci gitu. Dan pendapatannya sebulan cuma 700.000. Makanya kami memilih Ibu Tina ini untuk membantu pemberdayaan membuka konter ini agar kedepannya Ibu Tina ini bisa lebih baik lagi kehidupannya. Kalau bertemu dengan Ibu Tina, secara sengaja atau memang udah Sebelumnya kita sudah mengenal Ibu Tina dari teman saya karena sebelumnya Ibu Tina juga bekerja di salah satu rumah teman saya, seperti itu. Alhamdulillah untuk yang kita dapat itu sebesar 4.045.000. Alhamdulillah kita dapatkan dari kalangan mahasiswa, teman-teman kami, dan juga kita sempat melakukan pengajuan proposal kepada orang DPR dan juga lembaga-lembaga tersebut. Tindak lanjutan nanti untuk Bu Tina apa? Oke baik, nanti mungkin kita setiap bulannya akan mengecek cross-check keuangan yang didapat dari konter itu. Terus juga kita akan lihat pemberdayaan ini apakah tetap berlangsung lama atau nanti putus begitu aja. Tapi harapan kita ke depannya tetap berjalan. Kesan-kesannya melalui kegiatan Ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat luar biasa ya, bagaimana kita diajarkan untuk berbagi bersama gitu, dan juga kita disuruh memberdayakan keluarga duafa yang bagaimana itu salah satu udah disebutkan di ayat suci Al-Quran gitu. Jadi ini adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Sangat senang, alhamdulillah masih ada yang peduli gitu ya, dan saya sangat bangga sama mereka bisa belajar seperti ini dengan baik gitu. Dan saya ke depannya insya Allah akan lebih baik mungkin keadaan saya dengan bantuan dari mereka adik-adik ini. Sejujurnya sangat benar-benar sedih saya dengan keadaan saya. Tapi karena mereka datang dan support saya untuk menjadikan saya akan lebih baik, dengan izin Allah insya Allah ke depannya akan lebih baik. Gitu. Saya nggak jualan, saya hanya buruh cuci rumah tangga gitu aja. 700.000 per bulan dan saya nggak bahkan sering nunggak kontrakan ya kita itu. Insya Allah kebantu ke depannya karena mereka mengajarkan kita untuk berniaga ya berusaha. Insya Allah sih mungkin berapa ratus gitu ya ribu, karena kan ini permasalahannya akan dimulai dilaksanakan tahun depan. Iya. Yang pertama tetap menjadi orang baik gitu. Apapun yang terjadi tetap menjadi orang baik karena memang di sana juga kan diajarkan dalam Islam berbuat baiklah sesama dan kepada orang-orang yang di bawah kita seperti itu. Dan saya sangat bangga mereka masih muda tapi dengan punya hati yang mulia yang sangat baik, itu aja sih. Kenapa? Apanya? Ada 8 anak saya. Tinggal di daerah Cimanggis, saya kontrak rumah 700.000 per bulan seperti itu, dan sering nunggak, bahkan pernah juga diusir ya gitu. Tapi kan saya udah 3 tahun ditinggal sama suami saya. Dan alhamdulillah sih dengan adanya mereka sekarang akan membantu saya sangat bahagia dan bangga insya Allah gitu kan. Dan saya doain mereka menjadi anak yang sukses semuanya. Dan saya juga bangga kepada Universitas UHAMKA, jangan lupa kuliah di UHAMKA. Kegiatan pemberian dana keluarga melalui kuliah kemuhammadian merupakan bentuk pengaplikasian spirit teologi Al-Ma'un yang sudah sejak lama diterapkan UHAMKA kepada setiap mahasiswa di setiap fakultas. Kegiatan mahasiswa dengan pemberdayaan keluarga duafa juga merupakan bentuk kontribusi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.
Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.